Dan akhir-akhir ini timbul wacana di sekitar isu kepatuhan kepada ulil amri. Ramai yang melihat adanya motif tersirat dan agenda terselubung di sebalik tema yang pada zahirnya ingin membawa umat bersatu dengan mematuhi ulil amri. Terlepas dari persoalan motif apa dan untuk kepentingan siapa, kita perlu menyikapi isu ta'atul umara secara ilmiah dan jujur. Tidak siapapun yang dapat menafikan perlunya kepatuhan kepada pemerintah demi menghindari disintegrasi bangsa. Namun, kepatuhan dalam konteks ini harus diletakkan dalam satu package bersama komponen-komponen lainnya, terutama keadilan pemerintah dan syuro antara pemerintah dan rakyat. Demikianlah 3 tonggak kesatuan bangsa dan keutuhan negara: keadilan pemerintah, syuro, dan kesetiaan rakyat. Dan ini harus dilihat sebagai satu package. Keadilan pemerintah, syuro, dalam arti suara rakyat harus didengar dan dihormati. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang mendengar suara semut. Yang message-nya adalah pemerintah harus mendengar suara rakyat sekecil manapun. Itulah bersyuro antara pemerintah dengan rakyat. Dengarkan suara rakyat, baru kemudiannya bicara soal taat. Yang namanya syuro adalah menghormati pemikiran dan suara rakyat, bukan cuma dengar cakap bini. Apabila segala persyaratan telah dipenuhi, agama pun mewajibkan ta'atul umara, mentaati pemerintah, seperti yang ditenaskan dalam ayat 59 suratul Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah bukan ketaatan yang mutlak. Ini sekedar perbincangan ilmiah, perbincangan akademik. Ketaatan kepada pemerintah bukan ketaatan yang mutlak. Ia adalah taat yang bersyarat. Pertama, pemerintah melaksanakan syariat. Kedua, pemerintah menegakkan keadilan terhadap rakyat. Dan ketiga, pemerintah tidak menganjurkan rakyat melakukan maksiat. Ayat An-Nisa di atas menyebut kata taat 2 kali. Pertama pada Allah, ati'ullah. Dan diulang pada Rasul, wa ati'ur Rasul. Ini menunjukkan ketaatan kepada Rasul adalah mutlak, semutlak ketaatan kepada Allah. Tetapi kata taat, ati'u, tidak diulang ketika menyebut ulil amri. Ini mengisyaratkan ada di antara mereka yang tidak wajib dipatuhi, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sepelengkapnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu berselisih, rujukkanlah kepada Allah dan Rasul. Melalui ayat tersebut, ulama mengatakan bahwa ia bermaksud
jika mereka pemerintah tidak melaksanakan kebenaran al-haq, jangan patuhi mereka dan rujukkanlah apa yang kamu perselisihkan itu kepada hukum Allah dan Rasulnya. Begitu konteks pengertian fa in tanaza'tum, jika kamu berselisih hendaklah rujuk kepada Allah dan Rasul, yaitu apabila pemerintah tidak melaksanakan kebenaran, tidak melaksanakan al-haq. Penjelasan sedemikian selaras dengan kenyataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenyataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini Fathul Bari yang asli. Tentang jawaban sebahagian tabi'in. Bagaimana tabi'in menjawab ketika diminta kesetiaan dan ketaatan oleh umara Bani Umayyah. Para umara, amir-amir Bani Umayyah meminta kesetiaan. Alaisallahu amarakum an tuti'una fi qawlihi wa ulil amri minkum. Bukankah Allah telah memerintahkan kalian mentaati kami dalam firman-Nya wa ulil amri minkum? Mereka jawab, faqala lahu alaysa qad nuzi'at ankum. Mereka menjawab, bukankah kesetiaan telah dicabut daripada kamu? Yaitu apabila kamu menyimpang daripada kebenaran dengan firman-Nya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Alaysa qad nuzi'at ankum, yani ta'ah idza khalaftumul haqqa biqaulihi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Tidak sedikit ulama pendukung ketaatan mutlak kepada pemerintah yang berhujah dengan hadis Abi Hurairah, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asa Allah wa man yuta'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Sesiapa yang taat kepadaku sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, sesiapa yang mengingkariku sesungguhnya ia telah mengingkari Allah, dan sesiapa yang mentaati amir penguasa sesungguhnya ia telah mentaati aku, dan sesiapa yang mengingkari amir sesungguhnya ia telah mengingkari aku. Mereka menafsirkan hadis riwayat Muslim tersebut berdasarkan zahir lafaznya yang seolah-olah membawa maksud kewajiban taat tanpa syarat kepada amir. Semua amir, asal amir, tidak kira baik atau jahat, adil atau zalim. Mentaati amir betapapun sifatnya berarti mentaati Rasul, dan seterusnya berarti juga mentaati Allah. Zahir lafaz hadis tersebut memang membawa pengertian taat semutlak seperti itu, tapi ia bukan satu-satunya hadis tentang isu taatul umara. Sebenarnya orang yang sama, Abi Hurairah juga telah meriwayatkan hadis yang sama, tetapi dengan perbezaan lafaz yang mengkhusus dan membatasi kemutlakan taat kepada amir. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Sesiapa yang mentaati aku sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan siapa yang mengingkari aku sesungguhnya ia telah mengingkari Allah, dan sesiapa yang mentaati amirku, amiri, sesungguhnya ia telah mentaati aku, dan sesiapa yang mengingkari amirku sesungguhnya ia telah mengingkari aku. Hadis kedua yang juga diriwayatkan oleh Muslim itu jelas mengkhususkan ketaatan kepada amir tertentu, yaitu amir yang dilantik oleh Rasul SAW sendiri, dan bukannya asal amir adil atau zalim. Andainya kedua-dua riwayat hadis ini dibaca serentak,
dengan kesimpulan riwayat kedua membatasi kemutlakan riwayat pertama. Isu ta'atul umara dapat difahami dan diselesaikan dengan benar. Hujah lain yang selalu dijadikan sandaran para pendukung ketaatan mutlak dan sekaligus pengharaman protes, demonstrasi, dan pembangkangan ialah perintah bersabar dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Fal yasbir, kata fal yasbir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, perintah bersabar bila melihat sesuatu yang tak disenangi pada amir. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Sesiapa yang mendapati ada sesuatu yang tidak disenangi pada amirnya, hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya sesiapa memisahkan diri dari jamaah walau seinci lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Yang menjadi persoalan adalah kata falyasbir, hendaklah ia bersabar. Sabar terhadap apa? Sabar menerima kezaliman pemerintah dengan tetap setia kepadanya. Menurut para pendukung ketaatan mutlak, memang demikianlah maksudnya. Dalam kaitan ini, Dr. Muhammad Aimarah memberikan penjelasan bahwa perintah bersabar dalam hadis tersebut sebenarnya merujuk hal-hal yang tidak disukai oleh manusia seperti perang dan infak, bukan hal-hal yang bersifat pelanggaran syariat. Falyasbir di sini sabarlah. Dalam hadis ini merujuk hal-hal yang benar tapi tak disenangi oleh manusia, seperti perang misalnya, yang dalam surah Al-Baqarah disebut kurhun lakum. Hal-hal seperti itu. Pemerintah memerintahkan perang, siapa yang suka perang? Pemerintah memerintahkan infak, orang-orang kedekut mana senang dengan infak? Dalam konteks inilah falyasbir itu, ya, bersabarlah dalam arti ya, patuh saja, dan tidak sama sekali merujuk pengertian sabar bila melihat pelanggaran syariat, melihat kezaliman dan kemungkaran. Jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah maksud sebenar sabar dalam hadis tersebut, yang ternyata jauh dari arti menerima kezaliman dan mentaati pemerintah zalim. Al-makruh dalam konteks hadis tersebut ialah seperti al-makruh dalam surah Al-Baqarah 206 tentang peperangan yang disifatkan sebagai kurhun lakum, kamu tidak menyenanginya. Mengenai pemerintah zalim, Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya An-Nizam Siyasi fil Islam menyatakan tidak wajib mentaati al-umara al-jairin, pemerintah zalim, karena kezaliman adalah maksiat dan orang zalim adalah yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau memetik hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dari Anas, la ta'ata liman lam yuti'illah, tidak boleh taat kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Ternyata ketaatan rakyat terkait erat dengan keadilan pemerintah. Demikianlah yang coba diserlahkan oleh Al-Fakhrur Razi dalam penafsirannya terhadap ayat ta'atul umara An-Nisa 59. Wa ulil amri minkum, itu yang seharusnya, yang tidak seharusnya dipisahkan, yang tidak seharusnya dipisahkan dari ayat sebelumnya An-Nisa 58 yang dengan tegas mewajibkan pemerintah
memberikan hak kepada yang berhak dan melaksanakan keadilan terhadap rakyat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jadi taat kepada pemerintah itu seperti yang disebut dalam ayat Ulil Amri 59 An-Nisa, jangan dibaca terpisah dari ayat 58, ayat yang sebelumnya yang mewajibkan pemerintah melaksanakan keadilan. Begitulah yang namanya taat bersyarat, derhaka bersebab. Saya betul-betul mengagumi kebijaksanaan dan ketajaman Melayu silam yang mampu menangkap semangat syariat lalu mengungkapkan kata-kata raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Artinya setia Melayu itu setia bersyarat, bersyaratkan keadilan. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Saya kira Melayu dengan ketajaman daya renungnya mampu menangkap semangat syariat dalam ayat An-Nisa 58-59 itu. Seterusnya, penafsiran sabar sebagai penyerahan dan kerelaan terhadap kezaliman pemerintah berlanjut kepada penyifatan, kritik, protes, dan aksi pembangkangan sebagai penderhakaan, dan seterusnya pelebelan para pelakunya sebagai buroh. Persoalan tentang al-buroh atau al-baghy tidak seharusnya dibawa-bawa ke dalam wacana tentang perpolitikan antara parti dalam sistem demokrasi. Al-baghi, penderhaka, dalam istilah fikih didefinisikan sebagai al-mukhalif lil imamil adil, al-kharij an ta'atihi bil imtina' an ada'i ma wajaba alaih. Orang yang menentang imam yang adil dan enggan mentaatinya dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Al-bughah dengan pengertian pemberontak yang melawan pemerintah yang adil dan sah sebagaimana definisi tersebut memang golongan pelaku kemungkaran dan pencerobohan berbahaya yang harus diperangi. Tetapi golongan penderhaka seperti itu jelas tidak sama dengan pembangkang dalam politik demokrasi pelbagai parti. Kehadiran pembangkang dan peranannya dalam sistem demokrasi adalah sah, baik dari segi undang-undang maupun dari segi syarak. Tidak hanya sah, malah menjadi suatu kewajiban keagamaan jika pembangkangan itu dilaksanakan dalam kerangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sebagaimana yang disebut dalam ayat 104 surah Ali Imran. Dalam ulasannya tentang ayat tersebut, ayat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mengenai ayat tersebut, Zafir Al-Qasimi menyatakan, pembangkangan al-mu'aradah dalam pengertian amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib dalam Islam. Dan karena itu para fuqaha muslim berpendirian bahwa menyuruh kemakrufan dan mencegah kemungkaran atau pembangkangan dalam pengertian tersebut adalah fardu kifayah. Dalam sistem demokrasi dengan segala aturan mainnya yang disepakati, tidak timbul soal al-baghy,
dengan pengertian merampas kuasa secara tidak sah. Semua peserta persaingan dalam sistem demokrasi sepakat menerima konsep penggiliran kuasa berdasarkan mekanisme pilihan raya. Semua harus menerima hakikat bahwa pembangkang hari ini boleh menjadi pemerintah esok kalau mendapat sokongan rakyat, dan demikian pula sebaliknya, pemerintah hari ini boleh menjadi pembangkang esok kalau kehilangan sokongan pemerintah. Itu kesepakatan. Mereka juga sepakat bahwa mandat pemerintahan adalah terbatas 5 tahun dan harus dikembalikan kepada rakyat dalam tempo tersebut. Semua sepakat begitu. Mandat yang diberi 5 tahun paling lama. Ketika mengundi, kita tak ada niat nak bagi mandat selama-lamanya. 5 tahun aja pangkah. Kan begitu. Itu kalau 5. Mungkin 4. Mereka harus menghormati hak rakyat memberikan mandat kepada mana-mana parti. Sama ada membaharui mandat kepada parti yang telah memerintah atau memberikannya kepada parti yang lain. Perpolitikan antara parti harus dilihat sebagai persaingan menawarkan khidmat yang lebih baik dalam semangat fastabiqul khairat. Kalau mandat terbatas, maka tak timbul soal al-baghi, tak timbul soal penderhakaan. Dalam pilihan raya umum, semua parti harus sama-sama tampil sebagai parti yang menawarkan khidmat untuk dipilih oleh rakyat. Dalam kaitan ini, parti yang sebelumnya memegang tampuk pemerintahan harus tampil sebagai sebuah parti sama seperti parti-parti yang lain dan tidak tampil sebagai kerajaan. Karena mandat sebagai kerajaan telah tamat. Bubarnya parlemen, mandat pemerintah dan telah tamat. Maka tampillah kamu sebagaimana parti-parti lain tampil dan bukan sebagai kerajaan. Andainya rakyat menolak parti yang telah memerintah sebelumnya, mereka bukan buroh, mereka bukan penderhaka. Justru yang mereka tolak bukan sebuah kerajaan yang sah, tapi parti yang telah tamat mandatnya. Parti yang dah expired tempoh pemerintahan. Buroh dari mana? Kalau tak ditolak pun memang dah tamat. Dia kena dapat mandat baru. Itu maksudnya. Mengekal atau mengganti kerajaan dalam sistem demokrasi berpilihan raya adalah suatu penterjemahan hak rakyat untuk memilih pemerintah yang mereka redai. Karena itu, pilihan raya harus bersih sebersih-bersihnya. Tersalah pilih warna baju hari Sabtu ini ya. Karena itu pilihan raya harus bersih sebersih-bersihnya demi memastikan keputusannya nanti benar-benar jelmaan hasrat dan kerelaan rakyat. Justru keredaan rakyat adalah syarat legitimasi pemerintahan. Demikianlah realisasi makna asy-sya'bu masdarus sultah, rakyat sebagai sumber kuasa, dalam pengertian rakyat yang berkuasa mengangkat dan rakyat jugalah yang berkuasa menurunkan. Andainya kita ingin committed dalam merealisasikan aspirasi rukun negara untuk memelihara satu cara hidup demokratik, maka kita harus sanggup menjadi manusia demokrat yang jujur, menghormati kepelbagaian, termasuk kepelbagaian parti politik dengan segala ragam aliran pemikirannya. Parti-parti politik harus sanggup kalah
kalau ikhlas, jujur, mendukung nilai-nilai dan prinsip demokrasi, partai-partai politik harus sanggup kalah dalam pilihan raya demi memenangkan prinsip dan idealisme demokrasi. Cara hidup demokratik, aspirasi rukun negara jangan dikhianati dengan sikap dan perilaku yang tidak demokratik. Sikap pabrik sanggup melakukan apa saja, yang penting menang walaupun dengan menginjak-injak nilai, norma dan aturan main demokrasi yang sehat. Sikap dan perilaku curang dan tidak demokratik itulah yang akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.